Shalom dan puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara, saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam saudara menaikkan doa-doa saudara. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kembali kami berdoa bersama. Untuk kembali hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya ya Tuhan, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama, di mana teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, di dalam channel ini setiap hari kita menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Setiap hari saya menopang saudara di dalam doa. Kita bersama-sama rindu supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, saudara mendapatkan jawaban doa-doa saudara. Kita bersama-sama rindu saudara yang sakit disembuhkan. Kita rindu supaya pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan. Kerinduan saudara dijawab oleh Tuhan. Situasi saudara diubah oleh Tuhan semakin baik. Ada begitu banyak kerinduan-kerinduan kita, sehingga kita terus berdoa, sehingga kita terus berdoa bersama. Namun demikian saudara, ada hal yang begitu penting yang saya mau tegaskan kepada saudara. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan iman kita saudara. Saya tidak mau saudara mengalami jawaban doa, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Saya tidak mau saudara mengalami mujizat, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Saya tidak mau saudara disembuhkan, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Tetapi biarlah tujuan iman saudara terlebih dahulu yang dicapai. Saudara alami, saudara capai, saudara raih, saudara terima apa yang menjadi tujuan iman saudara. Maka setelah itu saudara, baru mujizat, jawaban doa, pemulihan kita rindukan terjadi, dan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang paling utama adalah kita harus mencapai tujuan iman kita. Saya sangat bersyukur saudara, di dalam video-video yang telah diposting ada komentar-komentar para pendengar di sana, dan ada yang menyaksikan mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, doanya dijawab. Ada yang mendoakan anaknya supaya berhasil dan anaknya berhasil. Ada yang berdoa supaya penyakitnya sembuh dan sekarang dia sudah sembuh, sudah mulai bekerja. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi
Yang paling utama yang saya rindukan kepada setiap saudara yang mendengarkan video ini, yang menjadi pelanggan channel ini, saya rindu saudara harus mencapai tujuan iman saudara. Mungkin saudara bertanya, apa sebenarnya yang menjadi tujuan iman kita, pendeta? Apa sebenarnya yang harus kita capai, yang menjadi tujuan dari iman kita? Ayat ini menjawab dengan jelas, saudara, di mana dikatakan di sini bahwa ayat yang 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa yang menjadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Jadi yang menjadi tujuan iman yang harus kita capai, yang harus kita raih adalah keselamatan jiwa kita. Mujizat, ya itu baik. Jawaban doa, ya itu baik. Berkat-berkat, ya itu baik. Pemulihan, ya itu baik. Dan itu kita terima melalui iman. Tetapi itu bukan tujuan dari iman. Itu hanya bonus ketika kita mencapai tujuan iman kita. Maka kita memperoleh itu semua sebagai bonus yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi tujuan iman kita? Keselamatan jiwa kita. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara sebelum saya akan berdoa, sebelum kita akan berdoa bersama dan saya menopang saudara di dalam doa. Saya rindu menegaskan saat ini. Saya rindu bertanya, saya rindu saudara mengoreksi diri saudara. Sudahkah saudara mencapai tujuan iman saudara? Yaitu keselamatan jiwa saudara. Apa buktinya kita sudah mencapai tujuan iman kita? Itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Iman kita kepada siapa dulu? Iman kita kepada Yesus yang mati di kayu salib. Untuk apa dia mati di kayu salib? Untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Kita yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya dihukum, tapi dia yang rela mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita dihapuskan, supaya kita ditebus, supaya kita mengalami keselamatan jiwa. Maka kita harus percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan jadi salah, dia yang tidak berdosa dijadikan jadi dosa, dia yang tidak melakukan pelanggaran tetapi dia dihukum, dan itu terjadi karena kitalah yang berdosa, karena kitalah sehingga dia disalibkan. Jadi saudara, dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, dan itu akan terjadi ketika kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah dia tanggung di kayu salib. Dan kemudian saudara, setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita percaya bahwa dosa kita sudah ditanggung di kayu salib. Kita percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat kita dan Tuhan kita. Dalam kita menjalani hidup kita, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kita telah mencapai tujuan iman kita? Itu yang ditegaskan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9 ini, saudara. Dikatakan di ayat 9 tadi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Petrus berkata kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mencapai tujuan iman mereka, yaitu keselamatan jiwa mereka. Dan Petrus memberi penjelasan, Petrus menegaskan apa saja bukti mereka telah mencapai tujuan iman mereka. Dikatakan ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Lalu lompat ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi saudara, kenapa? Apa bukti mereka telah mencapai tujuan imannya? Mereka mengasihi Tuhan, sekalipun mereka belum pernah melihat dia. Belum pernah melihat Tuhan di sini mempunyai dua makna, saudara. Memang pada waktu itu penerima-penerima surat ini adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik pada waktu kedatangannya yang pertama. Dan yang kedua juga, dalam kondisi pada gereja mula-mula pada waktu itu, seringkali mereka menghadapi tantangan, seringkali menghadapi cobaan, seringkali mereka menghadapi penderitaan oleh karena situasi. Untuk mempertahankan iman mereka, mereka harus berkorban dan menderita. Dan dalam situasi demikian,
Mereka belum mengalami pertolongan Tuhan. Mereka belum mengalami Tuhan menyatakan dirinya dan membebaskan mereka dan menolong mereka. Namun demikian, mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Jadi saudara, bukti seseorang sudah mencapai tujuan imannya, apapun situasi dan kondisi hidupnya, dia tetap mengasihi Tuhan. Saudara, saya tidak tahu seberapa lama saudara sudah menjadi pelanggan di channel ini. Seberapa lama kita sudah berdoa bersama. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun situasi kondisi saudara, mungkin sampai saat ini sudah sekian lama kita berdoa bersama, sudah sekian lama saya menopang saudara di dalam doa. Mungkin sampai saat ini saudara belum menerima jawaban, belum melihat Tuhan menyatakan diri dalam bentuk kesembuhan, belum menyatakan diri melalui mujizatnya dalam bentuk berkat-berkat, belum menyatakan diri melalui mujizatnya dalam bentuk jawaban doa dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara tetap mengasihi Tuhan. Sekian lama sudah berdoa belum dijawab oleh Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Sekian lama sudah berdoa untuk kesembuhan tetapi belum sembuh juga, tetapi tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Saudara, saya bangga sekali. Saya pernah menggembalakan seorang anak Tuhan, di mana dia datang ke gereja, di gereja yang saya gembalakan. Dan orang ini, suami istri mereka tidak pernah ke gereja sebelumnya. Tetapi akhirnya mereka datang ke gereja suami istri. Suaminya ini mengalami sakit. Dia stroke pada waktu itu, sehingga harus dijemput pakai mobil dan diantar lagi pakai mobil angkutan. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada saat dia datang, dia memohon kesembuhan. Dia meminta supaya Tuhan menyembuhkan. Dan dalam prosesnya melalui pemuritan yang saya buat, akhirnya dia mengalami Tuhan. Dan dia percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dia. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan satu kali saudara, ketika dia mengalami drop, saya datang ke rumah, saya mendoakan dia. Betapa luar biasanya saya mendengar kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Dia berkata, "Pendeta, sekarang yang paling saya rindukan dan paling saya syukuri bukan atas kesembuhan. Bahkan bagi saya, sembuh atau tidak sembuh, itu tidak masalah. Kenapa? Karena sekarang saya sudah mengalami keselamatan dalam Yesus." Dan waktu itu saudara, dia sering kali menyanyikan lagu rohani yang sering didengar juga oleh tetangga-tetangganya. Dia selalu berdoa, hidup ini adalah kesempatan. Jadi dia gunakan kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidupnya untuk memuji-muji Tuhan. Sekalipun dia belum disembuhkan, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Dia gunakan waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan sampai dia mati saudara, dia tetap mengasihi Tuhan. Luar biasa. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Orang yang sudah mencapai tujuan imannya, sekalipun dia belum melihat Tuhan, belum melihat mujizat, belum melihat kuasa Tuhan, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, dikatakan ayat 8 tadi saudara, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Lalu kedua, kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Lalu ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yang kedua adalah mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mereka belum melihat mujizat Tuhan, belum melihat penyataan Tuhan, belum melihat kuasa Tuhan. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena mereka sudah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Saat ini saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi hidup saudara. Sebagai bukti saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Percayalah, tetaplah percaya. Lalu kemudian yang terakhir saudara, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yang ketiga, mereka tetap mampu bergembira bersukacita dalam Tuhan, karena mereka sudah mencapai tujuan imannya, sekalipun mereka belum melihat mujizat dan campur tangan Tuhan. Mereka tetap bersukacita. Puji Tuhan saudara, apapun yang saudara alami saat ini, biarlah saudara tetap hidup dalam sukacita, karena saudara sudah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara.
Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Biarlah di dalam perjalanan hidup saudara, saudara tetap mampu mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap bergembira, bersuka cita dalam Tuhan, karena saudara sudah diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Biarlah saudara tetap hidup dalam iman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara, segala topik-topik doa saudara, segala kerinduan saudara. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang berkuasa, dan Dia Allah yang sanggup. Dia Bapa yang baik. Dia akan memberi apa yang menjadi kerinduan saudara. Dia akan memberi apa yang saudara mohonkan, apa yang saudara minta daripadanya. Itu sebabnya mari kita datang kepada Bapa. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa dan permohonan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman saudara. Saat ini terlebih dahulu saya berdoa bagi saudara pribadi lepas pribadi. Mungkin ada pergumulan saudara secara khusus. Mungkin ada kerinduan saudara secara khusus. Mungkin ada saat ini ada menjadi harapan saudara. Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara secara khusus. Apapun itu saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan. Mari berseru dan berserah kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka secara khusus, apapun yang menjadi beban dan persoalan mereka pribadi lepas pribadi secara khusus, yang orang lain tidak mengerti, orang lain tidak tahu, tetapi Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang mengerti dan tahu segala sesuatu. Saat ini hamba berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini mereka datang kepadamu dengan kerinduan atas beban masalah persoalan mereka. Saat ini mungkin mereka datang kepadamu dengan tangisan. Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan mereka. Engkau Allah yang bekerja. Engkau Allah yang tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka dalam segala kerinduan mereka. Tuhan tolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, lebih mengerti daripada kami mengerti masalah dan persoalan kami masing-masing. Saat ini hamba menumpangkan tangan, hamba memohon, hamba berdoa, hamba berseru, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati anak-anak-Mu, tolong mereka, campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami masalah yang rumit, masalah yang berat, persoalan yang berat, yang menjadi beban persoalan yang berat dalam hidup mereka, tolong mereka, berikan mereka jalan keluar atas segala masalah persoalan hidup mereka. Bela anak-anak-Mu ya Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berkarya dan bekerjalah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga-keluarga saudara. Saya berdoa bagi keharmonisan keluarga saudara. Atau mungkin saat ini ada masalah di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa, dan Allah akan campur tangan, menyatakan mujizatnya, memberkati keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berikan keharmonisan, kedamaian, ketentraman di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu.
Kasih Tuhan memenuhi keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada masalah persoalan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak Tuhan saat ini, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tolong mereka ya Tuhan, selesaikan masalah di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati orang tua, berkati anak-anak, berkati suami istri, berkati sanak saudara, berkati semuanya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga mereka, berkati semua anggota keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu, mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang intim dan dekat dengan Tuhan. Berkati keluarga setiap anak-anak-Mu satu persatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia sebagai tanda penyerahan, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Harapkan pertolongan dari Tuhan. Percaya bahwa Allah yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia masih bekerja menyembuhkan, dan Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Mereka sedang mengangkat tangan kepada-Mu, dan mereka sedang menaruh tangan kiri mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Biarlah tangan-Mu terulur, hamba menumpangkan tangan, dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh mereka yang sakit, mengerjakan mujizat, mengerjakan kesembuhan bagi tubuh mereka yang sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Mereka merindukan mujizat-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa-Mu. Mereka membutuhkan mujizat kesembuhan daripada-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Kanker apapun yang sedang menggerogoti tubuh mereka, hamba berdoa, hamba mengulurkan tangan, menopang mereka Tuhan, menumpangkan tangan atas tubuh mereka. Dalam nama Yesus, biarlah tangan-Mu yang terulur dan menjamah tubuh yang sedang mengalami kanker ya Tuhan. Tuhan cabut semua sel-sel kanker dari dalam tubuhnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di mana ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari sakit asam lambung, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi dia. Nyatakan perkara-perkara besar bagi anak-Mu saat ini. Kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu dari sakit asam lambung. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan menetralkan asam lambungnya, Tuhan menjamah pencernaannya dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, kami percaya mujizat-Mu sedang bekerja saat ini dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan kadar gula dalam tubuhnya, dalam darahnya, dalam nama Yesus. Dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah menyatakan mujizat-Nya. Di dalam nama Yesus, Allah menyatakan perkara besar. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit hipertensi Tuhan.
Tuhan tolong, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka yang sedang mengalami hipertensi. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke karena hipertensi. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, pulihkan kembali Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang lumpuh sekalipun, hari ini pun kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami stroke ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, normalkan tekanan darahnya, sembuhkan penyakit hipertensinya dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kolesterol yang tinggi. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, normalkan kadar kolesterol dalam tubuhnya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami migrain, Tuhan juga yang campur tangan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuhnya, kerjakan kesembuhan. Ada begitu banyak juga orang-orang yang memohon doa yang sedang mengalami sakit asam urat. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, sembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam uratnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal, bahkan ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami gagal ginjal dan sudah harus cuci darah, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar. Engkau kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah kesehatan di ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Normalkan kembali fungsi ginjalnya, sembuhkan dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung ya Tuhan. Ada begitu banyak juga permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Saat ini kami berdoa, saat ini kami berseru, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu dari masalah kesehatan jantung di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit leper, getah bening, atau apapun penyakit yang sedang mereka derita saat ini yang belum disebutkan. Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anggota keluarga anak-anak-Mu, orang tua mereka, anak mereka, saudara-saudara mereka yang sedang mengalami sakit saat ini, Engkau pakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi saluran mujizat-Mu. Pakai mereka untuk menumpangkan tangan dan menyembuhkan keluarga mereka yang sakit oleh karena kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Allah yang mengerjakan mujizat, mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami mujizat Tuhan, kalau saat ini saudara sedang melihat tubuh saudara sedang disembuhkan, mari saksikan saudara. Tulis kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat, dan mujizat apa yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain diteguhkan dan dikuatkan. Mereka juga percaya bahwa pergumulan mereka bisa dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Jadilah kesaksian bagi banyak orang ketika saudara mengalami mujizat dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya akan terus berdoa. Saya akan berdoa bagi segala pekerjaan saudara, karir saudara. Kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati saudara dalam semua bidang pekerjaan saudara. Tuhan nyatakan mujizat dalam pekerjaan saudara. Apapun yang menjadi pekerjaan saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati saudara melalui karir saudara, melalui pekerjaan yang sedang saudara kerjakan saat ini. Dalam nama Yesus, mari berdoa. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala
bidang pekerjaan mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi para pengusaha, para pebisnis, dalam bisnis apapun yang sedang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang membela anak-anak-Mu. Mungkin dalam kondisi ini mereka begitu sulit dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong, Tuhan bela terus anak-anak-Mu. Dalam segala situasi Engkau tetap mampu untuk memberkati anak-anak-Mu. Berikan ide-ide kreatif bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, berkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki peran penting dalam mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan dan memberkati para petani. Berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang pertanian mereka. Tuhan kiranya memberkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga bisa berhasil Tuhan, bisa menghasilkan dalam nama Yesus. Berkati para petani, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Berikan cuaca yang baik selalu dalam mereka menanam ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan mereka akan menuai apa yang mereka tanam, karena Tuhan memberkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Berkati juga saat ini Tuhan para medis. Hamba berdoa khusus bagi para medis dalam kondisi yang sekarang ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, baik bidan. Berkati semuanya yang terlibat dalam kegiatan medis ya Tuhan. Berkati Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang berperan, sedang bekerja dalam bidang medis. Jaga lindungi mereka dan pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan Tuhan kiranya campur tangan untuk masa depan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para tenaga honorer ya Tuhan, di bidang apapun juga mereka bekerja. Biarlah Tuhan juga yang membela mereka, Tuhan juga yang campur tangan dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para honorer Tuhan, agar mereka tetap melakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan campur tangan dalam kesejahteraan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang menjagai mereka dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang melindungi mereka, dan Tuhan yang buka jalan pintu berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para PNS. Tuhan tolong, Tuhan memberkati para PNS supaya mereka bekerja dan mengabdi untuk bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat para TNI Polri dalam mereka menjaga stabilitas bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati TNI Polri ya Tuhan, untuk kemajuan bangsa ini, untuk keamanan bangsa ini dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan juga yang memberkati para pejabat di pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semuanya pejabat-pejabat sampai jajaran terendah. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan yang menolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tetap memelihara anak-anak-Mu para pensiunan. Berkati mereka, dan biarlah semangat sukacita selalu memenuhi kehidupan mereka para pensiunan Tuhan, dalam
nama Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Tuhan juga kiranya yang campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, bukakan jalan, bukakan pintu berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau yang menjamin hari esok lebih baik. Engkau yang menjamin bahwa masa depan adalah masa depan yang cerah yang Kau persiapkan bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah itu digenapi dalam kehidupan semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati juga studi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam studi mereka Tuhan memberkati mereka sehingga mereka menjadi siswa-siswi, menjadi mahasiswa-mahasiswi yang unggul ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan kiranya menjawab, Tuhan nyatakan mujizat-Mu bagi segala pergumulan kami. Engkau Allah yang sanggup menjawab kami. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi segala doa-doa dan permohonan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sungguh bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama. Kita bersyukur kita bisa saling menopang dalam doa. Kami sudah menopang saudara dalam doa. Saya percaya saudara diberkati melalui channel ini, saudara diberkati melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.